Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini saya akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemin tanggal 22 sampai tanggal 28 Juli tahun 2025 dalam bingkai tema Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, berpijak dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Baik, mari kita langsung saja melihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang Anda pahami dari bacaan 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 berkaitan dengan tema Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa setiap orang percaya wajib membaca dan merenungkan Alkitab dalam kehidupan setiap hari? Yang ketiga, bagaimanakah seharusnya sikap orang percaya menghadapi pengajaran sesat dan menghadapi tantangan serta pergumulan hidup? Belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang Anda pahami dari bacaan 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 berkaitan dengan tema Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita memahami tema Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tema ini ditarik dari 2 Timotius 3 ayat 15. Di sana tertulis, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius yang kala itu telah menjadi pemimpin jemaat Efesus. Paulus menulis surat 2 Timotius ini pada tahun 67 Masehi saat berada di dalam penjara di kota Roma. Perhatikan 2 Timotius pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Pada saat menulis surat ini, Kaisar Romawi bernama Nero sedang berusaha menghentikan perkembangan kekristenan dengan jalan menganiaya orang Kristen. Menyadari adanya penganiayaan dan juga kehadiran pengajar palsu dalam gereja kala itu, maka Paulus menasihati Timotius betapa pentingnya belajar Kitab Suci dan memberitakannya. Ya, dengan membaca Kitab Suci, kita menjadi orang yang berhikmat. Dengan membaca Kitab Suci, kita dituntun kepada keselamatan kekal, bukan kebinasaan. Jadi Kitab Suci itu penuntun kehidupan. Ibarat orang yang berjalan di dalam gelap, mereka butuh cahaya untuk menuntun mereka menemukan jalan yang seharusnya. Ibarat kompas kapal di laut lepas. Kompas itu menunjuk ke arah mana kapal harus berlayar. Nah, tuntunan Kitab Suci adalah keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kitab Suci menolong kita memahami apa itu keselamatan dan bagaimana supaya kita beroleh keselamatan. Sampai di sini jelas maksud dari tema Kitab Suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda yang telah menjadi pemimpin di jemaat Efesus. Yang kedua, Kitab Suci berfungsi sebagai penuntun kepada keselamatan. Artinya orang bisa memahami doktrin Kristen tentang keselamatan itu melalui Kitab Suci. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan agama lain yang diselamatkan oleh jerih lelah manusia, Paulus menegaskan di sini bahwa keselamatan itu terjadi oleh iman. Oleh iman. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita tidak mungkin diselamatkan. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa setiap orang percaya wajib membaca dan merenungkan Alkitab dalam kehidupan setiap hari? Saudara, Alkitab merupakan kitab suci agama Kristen yang berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Orang Kristen memahami Alkitab itu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus mengilhami orang percaya dan orang tersebut menuliskannya. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang dalam jangka waktu 1500 tahun. Di dalam Alkitab perdana kita akan jumpa dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram.
Orang Kristen menggunakan Alkitab sebagai pedoman hidup dan dasar iman. Alkitab pun menjadi sumber pengajaran, menjadi teguran dan pembentukan karakter. Dari sini kita paham mengapa Alkitab itu harus dibaca dan direnungkan setiap hari. Saya mencatat ada 4 hal yang sangat penting, harap ini diingat baik-baik. Yang pertama, Alkitab merupakan ilham dari Allah kepada orang tertentu. Misalnya nabi, imam, raja, penyair, orang bijak, nelayan, pemungut cukai, dan sebagainya. Allah mengilhamkan firman-Nya kepada orang-orang ini. Nah, Tuhan Allah menyampaikan pesan-Nya melalui mereka. Jadi Alkitab harus kita baca, karena di dalamnya ada pesan Allah. Dan itu semua merupakan karya Roh Kudus. Yang kedua, Alkitab merupakan pedoman hidup yang menunjuk arah kehidupan kita. Alkitab merupakan dasar bagi iman Kristen. Yang ketiga, Alkitab berisi banyak teguran yang menolong kita agar tidak melakukan kesalahan dan dosa. Yang keempat, Alkitab membantu kita mengenal karakter yang baik, sebab di dalam Alkitab terdapat banyak nasihat, perumpamaan, kata-kata bijak, dan cerita yang berguna bagi pembentukan karakter kita. Ini menjadi motivasi bagi kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah seharusnya sikap orang percaya menghadapi pengajaran sesat dan menghadapi tantangan serta pergumulan hidup, belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius? Saudara, pengajaran sesat merupakan sebuah realita yang selalu hadir dalam perjalanan sejarah hidup orang percaya. Dalam Perjanjian Lama kita membaca betapa sering orang Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, semuanya itu tentu saja berawal dari pengajaran yang mereka dengar. Walaupun mereka percaya kepada Allah, toh mereka pada akhirnya menyembah berhala. Pada zaman Perjanjian Lama, berhala itu manifestasinya dalam wujud patung. Kemudian ada juga berhala dalam wujud benda langit seperti matahari, bintang, dan bulan itu disembah. Nah, dalam Perjanjian Baru, Paulus masih memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Coba lihat 1 Korintus 8 ayat 4. Paulus menyebutnya benda yang tidak berarti. Di kota Athena, Paulus sedih melihat banyaknya berhala yang disembah. Ada banyak patung berhala di kota Athena kala itu. Kita bisa membacanya dalam kitab Kisah Para Rasul. Penyembahan berhala itu bertentangan dengan iman Kristen. Tapi itulah realita yang kita hadapi. Sebagai orang Kristen, kita pun berhadapan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan yang lain. Ketika kekristenan masih berupa gerakan, kekristenan mendapat tantangan dari penganut agama Yahudi yang menolak kekristenan. Paulus pun pada akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, bahkan diadili. Ini semua adalah ulah dari orang Yahudi. Paulus meminta banding sehingga dirinya tidak bisa diadili di kota Yerusalem, dia harus dibawa ke kota Roma. Dan ini dijadikan kesempatan oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Saudara, tantangan dan pergumulan hidup sebagai pengikut Yesus Kristus juga dialami oleh jemaat mula-mula. Pemerintah kala itu tidak bersahabat dengan kekristenan dan puncaknya mereka mengejar dan membunuh penganut kekristenan. Kaisar Nero dan Domitianus merupakan dua kaisar yang sangat kejam dan bengis terhadap orang Kristen, dan kedua kaisar ini banyak membantai orang Kristen. Nah, sampai sekarang orang Kristen masih saja mengalami tantangan dan pergumulan kehidupan. Membangun gereja dipersulit, pembakaran gereja terjadi di mana-mana. Penganiayaan dan peperangan antar pemeluk agama pernah terjadi di tanah Indonesia ini. Belajar dari nasihat Paulus kepada Timotius, bagaimanakah sikap kita selaku orang percaya? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, terima dan hadapilah setiap tantangan dan pergumulan hidup sebagai sebuah realitas yang menolong kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dalam surat 2 Korintus 3:11, Paulus menyebut Timotius juga ikut menderita penganiayaan dan sengsara bersamanya. Jadi itu sebuah realitas. Paulus mengalaminya, Timotius mengalaminya, apalagi kita sebagai gereja Tuhan. Yang kedua, saat mengalami tantangan dan pergumulan hidup, tetaplah berpengharapan bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Keyakinan ini ada pada Paulus dan Timotius.
sehingga pada akhirnya mereka dapat bersaksi bahwa Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Bacalah 2 Timotius pasal 3 ayat 11. Yang ketiga, dunia kita menurut Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 13 semakin jahat. Orang jahat dan penipu bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Dalam dunia yang sejahat ini, Paulus berpesan dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetaplah berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran kitab suci. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, tuntas sudah saya menjawab 3 pertanyaan. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita semua memahami kebenaran firman-Nya dan diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.